Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih atas perhatiannya. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi dengan judul materi saya yaitu Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia dengan Ibu dosen mata kuliah saya yaitu Ibu Rizka Amelia Armin, MSI. Dan saya sebagai pemateri Ersa Tangkelangi dengan NIM 2303020058. Baik, latar belakang, yaitu sistem pemerintahan daerah merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan prinsip negara, kesatuan dengan semangat desentralisasi. Pemerintah pusat tidak memonopoli seluruh urusan pemerintahan, melainkan membagikan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah. Hal ini bertujuan agar pelayanan publik menjadi lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Melalui sistem ini, daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengertian pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah meliputi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang masing-masing memiliki kepala daerah serta DPRD sebagai mitra legislatif. Sistem ini memungkinkan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa sepenuhnya bergantung pada pusat, kecuali dalam urusan-urusan yang bersifat strategis nasional seperti pertahanan, moneter, dan luar negeri. Dasar hukum pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat. Di antaranya, yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18, 18A dan 18B yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat otonom. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Undang-undang ini mengatur kewenangan daerah, struktur pemerintahan daerah, hubungan pusat daerah, dan pembinaan serta pengawasan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang mengatur posisi desa sebagai pemerintahan yang unik, memiliki kekuasaan mengelola urusan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat. Asas-asas pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah dijalankan berdasarkan 3 asas utama. Yang pertama, yaitu desentralisasi, adalah penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Contohnya, pengelolaan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lokal. Yang kedua, dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat pusat yang berada di daerah, biasanya diwakili oleh instansi vertikal seperti BPS, Kemenq, dan lain-lain, bukan kepada pemerintah daerah. Yang ketiga, tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah atau desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang menjadi urusan pusat dengan penandaan dan petunjuk pelaksanaan dari pusat. Struktur pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah terdiri dari 2 komponen utama. Yang pertama, kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu gubernur dan wakil gubernur untuk tingkat provinsi, bupati dan wakil bupati untuk tingkat kabupaten, wali kota dan wakil wali kota untuk tingkat kota. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD sebagai lembaga legislatif daerah yang berfungsi membuat peraturan daerah atau perda, menyusun anggaran bersama eksekutif, dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan. Tingkatan pemerintahan daerah. Yang pertama, provinsi merupakan wilayah administratif terbesar di bawah pemerintahan pusat, dipimpin oleh gubernur dan memiliki DPRD provinsi. Yang kedua, kabupaten atau kota memiliki struktur dan kewenangan hampir sama, hanya berbeda-beda pada karakteristik wilayah. Yang ketiga, desa atau kelurahan desa memiliki otonomi asli berdasarkan adat dan hak asal-usul. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak
wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Tujuan dari otonomi daerah antara lain, yang pertama, meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, yang ketiga, memperkuat demokrasi melalui partisipasi masyarakat, yang keempat, meningkatkan daya saing daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama dalam semangat integrasi nasional. Bentuk hubungan ini meliputi yang pertama, hubungan kewenangan, pembagian urusan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang kedua, hubungan keuangan. Daerah menerima dana alokasi umum atau DAU dan dana alokasi khusus (DAK), dana hasil bagi dan pendapatan asli daerah atau PAD. Yang ketiga, hubungan administratif dan pengawasan. Pusat pembina dan mengawasi daerah, termasuk melalui sistem evaluasi kinerja. Pengawasan pemerintahan daerah. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh yang pertama, pemerintah pusat melalui Inspektorat Jenderal Kemendagri, BPKP, dan lembaga pengawas lainnya. Yang kedua, DPRD yang memiliki hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat terhadap kepala daerah. Yang ketiga, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang mengaudit keuangan daerah. Yang keempat, masyarakat sebagai pengawas partisipatif melalui media sosial, LSM, dan forum warga. Tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa tantangan utama dalam pelaksanaan sistem pemerintahan daerah di Indonesia antara lain. Yang pertama, ketimpangan sumber daya antara daerah, baik sumber daya manusia maupun fiskal. Yang kedua, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, terutama di daerah yang minim pengawasan. Yang ketiga, tumpang tinggi regulasi antar pusat dan daerah yang menyebabkan kebingungan implementasi. Yang keempat, minimnya partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah. Kesimpulannya, sistem pemerintahan daerah di Indonesia merupakan cermin dari prinsip desentralisasi dalam negara kesatuan. Dengan otonomi daerah, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih responsif, demokratis, dan efektif. Meski demikian, sinergi antara pusat dan daerah tetap diperlukan untuk memastikan kesatuan bangsa, keadilan fiskal, dan pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, sistem ini harus terus dikembangkan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.